Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan ini sesungguhnya sangat sederhana sekali. Sederhana sekali. Maksudnya apa sederhana tuh? Sederhana itu artinya ya gampang, murah meriah, mudah. Ya. Artinya kita siang ya matahari keluar sendiri, nanti juga tenggelam sendiri, hujan dari langit juga turun sendiri, mengalir sendiri. Kita semuanya terima beres kok. Oksigen tidak usah kita cari, kita hisap sudah disediain semuanya. Ya, di dalam tubuh kita juga banyak imunisasi, ya, kekebalan tubuh yang luar biasa. Semuanya sudah dipersiapkan oleh Tuhan sedemikian rupa. Yang membuat kita menjadi hidup ini mahal, satu, kita minta dihormati orang kok. Ya. Yang menyebabkan hidup kita jadi sulit, jadi mahal ini adalah karena kita menuntut penghargaan dari orang lain. Itu ternyata manusia pada umumnya itu menghormati materi kan? Bukan menghormati kemanusiaannya, jujur aja. Ya, kita ke depan supaya hidup kita menjadi mudah dan murah meriah. Cobalah kita kembali kepada penghormatan kepada manusia, bukan kepada materi. Itu persoalannya. Jadi akhirnya saya lanjutkan tadi ya bahwa kehidupan ini sungguhnya sangat sederhana sekali, wahai kekasihku, akan tetapi kita sendiri yang memaksa kehidupan ini menjadi sulit. Bukan orang lain, kamu sendiri yang bikin. Jadi pada akhirnya nanti orang yang paling bahagia itu orang yang tidak punya banyak keinginan. Ya, karena keinginan itu yang membuat itu jadi sulit. Oke. Nasibku sudah ditulis halaman yang kedua, ini pesan saya. Nasibku sudah ditulis di atas ubun-ubunku. Artinya qada dan qadar, nasib itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya. Perjalanan hidup ini sudah digariskan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tidak lain kecuali hanya tinggal membaca apa yang dituliskan. Jadi artinya orang yang beragama, saya kira semua agama ya sama, bahwa nasib manusia itu sudah disetting, sudah ada skenario, ya, dari mulai lahirnya kapan, matinya kapan, di antara lahir dan mati itu rezekinya, nasibnya, jodohnya, pekerjaannya, penyakitnya, semua itu sudah dalam framing oleh Tuhan, dalam settingan Tuhan, semuanya itu keyakinan. Itu orang yang beragama semua mengatakan meyakininya. Tetapi ketika melangkah ke implementasi sehari-hari, ternyata ketika engkau menghadapi kesulitan, Anda masih berkeluh kesah kok. Kalau Anda menceritakan kesulitan kepada orang lain, itu adalah sama dengan komplain kepada Tuhan. Hari ini ada yang hilang, yakinlah besok akan dapat lagi kok. Iya. Namun demikian, halaman 3, yang pasti rumus kebahagiaan dari dulu sampai sekarang masih tetap seperti itu, belum pernah berubah. Yaitu pertama kebaikan hati dan kedua kesederhanaan. Jadi kalau kita tidak mencoba untuk menerapkan kesederhanaan dalam hidup, kita tidak pernah berkecukupan kok. Percayalah. Dan keinginanmu tidak akan habis-habis. Dulu ketika engkau belum punya sepeda, masih berjalan kaki, pengen punya sepeda kan? Setelah punya sepeda, pengen punya motor enggak? Oke, dikabul lagi punya motor. Setelah punya motor, pengen punya mobil enggak? Dikabul lagi dapat satu. Setelah punya satu, mau dua enggak? Ingin tiga enggak? Dan seterusnya, dan tidak akan pernah habis. Kemudian ada pesan yang keempat, adapun pikiran yang terkandung di dalam otak adalah sama dengan stomat, yaitu perut ya, yaitu tergantung bagaimana kita mencerna
apapun yang masuk dengan baik. Mencerna, bukan bagaimana cara menelan. Jadi artinya apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, jangan ditelan mentah-mentah seperti itu. Perlu dicerna. Kalau perlu dianalisa, diurai, dipecah protein-protein itu, diurai menjadi vitamin A, vitamin B, vitamin C, ya sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Maka ketika kita mendengar informasi itu jangan menelan mentah-mentah. Persoalannya bukan bagaimana menelan, tapi bagaimana mencerna. Kemudian halaman yang keempat saya pesan lagi, tidak penting berapa kecepatanmu melangkah dalam mencapai cita-cita. Yang penting engkau terus melangkah dan tidak pernah berhenti. Itu prinsip kehidupan. Makanya kata Tuhan ini, wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, yang penting bekerjalah. Bekerja keras, banting tulang, peras keringat bekerja. Nanti akan dilihat oleh Tuhan. Apa yang dilihat? Bukan keberhasilanmu, tapi etos kerjamu. Yang penting adalah kinerjanya. Yang penting engkau bekerja. Tuhan tidak menyuruhmu kaya, tapi Tuhanmu menyuruh bekerja. Dengarkan baik-baik. Tuhanmu menyuruh bekerja, tidak menyuruh kaya. Tuhanmu menyuruh kamu belajar, tidak menyuruh pinter. Kalau kamu sudah bekerja keras tapi tetap miskin, nggak ada masalah. Kita mesti paham bahwa yang akan dilihat oleh Allah itu adalah etos kerja, bukan keberhasilan. Keberhasilan gagal mah tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya bahwa yang penting etos kerja dan jangan pernah berhenti, terus melangkah, jangan putus asa. Nah, untuk menghindari supaya jangan putus asa, saya selalu menggunakan metodologi ilmu tasawuf. Menghindari orang supaya jangan putus asa, harus dibangun sejiwa tawakal kepada Tuhan. Artinya kepasrahan total kepada Tuhan untuk menghindari keputusasaan. Orang tawakal itu adalah orang yang tidak pernah berputus asa, selalu menanti rahmat Tuhan. Tetapi masyarakat kita salah paham, dikiranya kalau tawakal itu adalah fatalisme. Ya. Setiap ada yang diambil Tuhan, yakinilah akan diganti yang lebih bagus lagi. Itu aja persoalannya.